Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Rekan Taois dari Aliansi Anika, kalian telah berjuang keras untuk sekte boneka suci yang tidak ada hubungannya. Apakah kalian semua benar-benar ingin menyerahkan hidup kalian di sini juga? Kenapa kamu tidak pergi sekarang? Kami tidak akan menghentikan Anda, kata pria berwajah bekas luka itu. Suaranya seperti lonceng, menyebar ke seluruh pulau utama. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Bai Fengyi berubah. Orang-orang yang tersisa dari Aliansi Anika saling memandang dengan mata berkedip-kedip. Mereka jelas ragu-ragu. Menurut kesepakatan sebelumnya, mereka sudah menyelesaikan tugas menjaga Pulau Arai. Namun, mereka gagal karena beberapa keadaan yang tidak terduga. Beberapa rekan mereka mungkin menemui kemalangan. Jika mereka terus mempertahankan pulau itu, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Meskipun sekte boneka suci telah memberi mereka banyak hadiah, mereka harus hidup untuk menikmatinya. Saat semua orang ragu-ragu, suara Yunni tiba-tiba terngiang di benak mereka. Imbalan yang telah dibayarkan sekte boneka suci sudah ada di gelang penyimpananku. Ini 2 kali lipat dari yang kita sepakati. Selama Anda bersedia menggunakan keahlian Anda dan terus membantu sekte boneka suci mempertahankan pulau, Anda akan menerima hadiah yang murah hati ini. Setelah mendengar ini, mata semua orang berkilat kegirangan. Namun, beberapa dari mereka dengan cepat menjadi tenang dan mengirimkan transmisi suara ke Yunni. Tuan Lin, meskipun hadiahnya bagus, kamu harus hidup untuk mendapatkannya. Jika kamu benar-benar bertarung sampai mati, kamu tidak hanya akan kehilangan nyawamu, hadiah aslinya juga akan sia-sia. Jangan buru-buru. Secara alami aku tidak akan membiarkan kalian semua mati di sini. Ketika waktunya tepat, aku akan memberikan perintah untuk mundur. Namun sebelum itu, jika ada yang berani kabur tanpa izin, maka akan dihukum karena melanggar perintah. Saya percaya Anda semua tahu bagaimana Anda akan dihukum setelah itu, bukan? Yunni terus mengirimkan transmisi suara dengan dingin. Setelah serangkaian ancaman dan janji, meski masih ada beberapa orang di Aliansi Anika yang tidak mau, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Pada saat ini, raungan yang menggetarkan bumi datang dari belakang alun-alun sekte boneka suci. Pilar cahaya seputih salju melesat ke langit, lalu hancur dan menghilang. Hehe, sepertinya rekan Zhong Luan telah berhasil. Pria berwajah bekas luka itu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Mata Lu Ji bersinar dengan gembira dan dia sedikit mengangguk. Melihat ini, orang-orang dari sekte boneka suci mengalami perubahan besar dalam ekspresinya. Mereka semua sangat marah. Oh tidak, sesuatu terjadi di area terlarang. Saya sudah meninggalkan 5 tetua di sana, bagaimana mungkin mereka? Ekspresi Bai Fengyi berubah saat dia berbicara. Bukankah harta rahasia sekte telah dipindahkan? Apakah ada hal lain yang penting di area terlarang? Tanya Yunni. Ada juga boneka abadi tingkat Dewa Emas di tanah terlarang. Itu adalah harta terbesar di seluruh sekte boneka suci, Bai Fengyi berkata dengan getir. Karena kamu memiliki harta karun seperti itu, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal? Yunni bingung. Boneka abadi ini diwariskan dari sekte boneka suci jutaan tahun yang lalu. Karena tidak memiliki inti yang cocok, itu bukanlah boneka abadi yang lengkap. Sebelumnya, kapanpun dia perlu menggunakannya, dia harus mengandalkan Master Sekte untuk menyatu dengannya untuk melepaskan kekuatan Dewa Emas tahap menengah. Saat tidak digunakan, selalu dipelihara di kolam spiritual di area terlarang, Bai Fengyi menjelaskan. Begitu suaranya jatuh, serangkaian suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari belakang aula persegi, 8 pilar cahaya seputih salju secara bersamaan menyala dan melesat langsung ke langit. Oh tidak, arai pembatas di luar area terlarang akan segera dihancurkan. Ekspresi Bai Fengyi berubah.
Tubuhnya menyala dan dia akan melarikan diri ke arah itu ketika dia dihentikan oleh telapak tangan Yunni. Jangan panik, kamu masih bertanggung jawab atas alun-alun. Jika Anda pergi, Sekte Boneka Suci akan segera kehilangan moral. Saya khawatir mereka bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun, kata Yunni dengan tatapan serius. Bai Fengyi mendengar ini dan menenangkan dirinya. Dia berbalik dan berteriak pada para tetua Sekte Boneka Suci tidak jauh dari sana, Penatua Yu, Penatua Fu. Kalian bertiga, cepat pergi dan dukung area terlarang. Mata Yunni berkedip. Dia bolak-balik antara Han Li dan Xiong San seolah-olah dia sedang memilih sesuatu. Kemudian, dia berkata, Jiao 15, pergi dan bantu mereka. Han Li mendengar ini dan mengangguk. Dia berubah menjadi pelangi dan pergi bersama mereka bertiga. Lin Jiu, bantu wakil pemimpin Sekte Bai nanti. Cobalah yang terbaik untuk menahan pria yang terluka itu. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk melihat apakah aku dapat menemukan kesempatan untuk melukai orang lain. Yunni berbalik dan kata Xiong San. Xiong San mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melangkah ke sisi Bai Fengyi. Hehe, kakak Luji, saatnya untuk pertempuran terakhir. Melihat bahwa 4 dewa sempurna lainnya telah terbang, pria yang terluka itu tersenyum dan berkata kepada pria dengan pedang itu. Kemudian, dia menoleh untuk melihat para kultivator menara Sifang dan tentara lapis baja hijau yang padat di bawah, dan berteriak dengan keras, bunuh mereka semua. Semuanya, kemenangan ada tepat di depan kita. Bunuh mereka. Begitu perintah diberikan, ribuan suara menjawab. Segera, terdengar teriakan perang dari pinggiran alun-alun. Kerumunan melonjak menuju pusat seperti gelombang pasang. Kedua kekuatan itu langsung terlibat dalam pertempuran yang kacau balau. Tahap paling berdarah dari seluruh pertempuran telah tiba. Di lembah tersembunyi di belakang aula utama alun-alun, ada serangkaian suara gemuruh yang terus terdengar. Han Li dan yang lainnya terbang keluar dari lembah dan melihat 8 pilar cahaya seputih salju melesat ke langit dari jauh, memantulkan pusaran cahaya putih di langit. Oh tidak! Formasi area terlarang telah rusak dan pintu formasi telah dibuka. Mungkin para penjahat telah memasuki area terlarang, kata sesepuh Sekte Boneka Suci berambut putih dengan cemas. Cepat, ayo segera masuk ke lembah, sesepuh berjubah hijau lainnya berkata dengan cemas. Keempat sosok itu kabur dan dalam sekejap, mereka memasuki kedalaman lembah. Di lembah, di sepanjang jalan, bebatuan gunung runtuh dan sungai terputus. Kemanapun mereka memandang, ada danau yang terhalang oleh bebatuan dan pepohonan. Di banyak danau dan bebatuan gunung, samar-samar bisa melihat mayat murid dan tetua Sekte Boneka Suci. Penatua Lu, Penatua berjubah hijau yang terbang di depan tiba-tiba gemetar dan berteriak dengan wajah penuh penyesalan. Semua orang menoleh dan melihat bahwa di tebing di depan, ada seorang lelaki tua gemuk yang tampak baik hati yang telah dipaku sampai mati dengan pedang panjang perak. Orang ini adalah sahabat pria tua berjubah hijau di sekte tersebut. Namun, tidak ada yang berhenti. Mereka melintas melewati mayat lelaki tua itu dan bergegas menuju tempat pilar cahaya muncul. Setelah beberapa saat semua orang terbang ke ujung lembah, air terjun perak setinggi lebih dari 100 kaki mulai terlihat. Air terjun melonjak dan ombak memercik ke bebatuan dinding gunung yang menonjol. Ribuan mutiara perak tersebar di udara, memantulkan pelangi yang tampak seperti jembatan lengkung. Di bawah air terjun ada kolam hijau gelap yang dalam. Di tengah kolam, ada altar batu putih berbentuk segi 8. 8 pilar cahaya yang melesat ke langit berasal dari altar. Di tanah di luar kolam yang dalam, suara senjata beradu terdengar. Seorang lelaki tua jangkung berlumuran darah dan boneka lapis baja hitam berlengan 8 dikepung oleh 3 kultivator paviliun 10 arah. Tersebar di sekitarnya adalah mayat selusin kultivator dan boneka dari gerbang pemimpin suci. Mereka semua patah anggota badan,
dan itu adalah pemandangan yang tragis untuk dilihat. Di antara 3 kultivator menara 10 arah, ada seorang pria kekar yang merupakan dewa sempurna. 2 lainnya hanya berada di tahap Grand Ascension. Ketika mereka melihat 4 dewa sempurna dari gerbang boneka suci menyerbu ke arahnya, mereka terkejut dan melirik pusaran air di langit. Mata sesepuh berjubah hijau itu terbuka lebar. Dia segera berteriak dan bergegas menuju salah satu dari mereka. Orang itu memegang tombak berwarna merah darah di satu tangan dan menjentikkannya. Seberkas cahaya merah darah ditembakkan dan menebas leher tetua berjubah hijau itu. Tangannya yang lain membuat gerakan aneh dan tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya berwarna merah darah. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Penatua berjubah hijau itu berteriak dan menggunakan pedang panjangnya untuk membelokkan tombak itu. Cahaya hijau keluar dari ujung pedang dan langsung memanjang beberapa kaki, memenggal kepala orang itu. Dengan lambaian tangannya yang lain, nyala api menyembur dan menyelimuti kepala orang itu. Naschen Soul-nya tidak dapat melarikan diri dan terbakar sampai mati. 2 lainnya dari menara 10 arah tidak berani ragu lagi. Mereka berangkat ke 2 arah yang berbeda. Salah satu dari mereka baru saja terbang beberapa ratus kaki ketika boneka singa raksasa seputih salju menerkamnya dan menjepitnya ke tanah. Satu-satunya dewa sempurna dikelilingi oleh cahaya putih dan sepertinya diselimuti lapisan cahaya bintang yang kabur. Dengan pukulan, dia mengirim sesepuh gerbang boneka suci terbang. Dengan lompatan kakinya, dia melompat lebih dari 10.000 kaki jauhnya dan mendarat di luar lembah. Saat semua orang akan mengejarnya, lelaki tua jangkung itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, Han Li muncul di sampingnya dan mendukungnya. Matanya tertuju ke arah orang itu melarikan diri. Ada tatapan aneh di matanya. Kulit dan daging di tubuh lelaki tua jangkung itu terkoyak dan setidaknya ada 100 luka berdarah yang begitu dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Darah mengalir dan seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak peduli dengan luka seriusnya. Jarinya gemetar saat dia menunjuk ke pusaran air di langit dan berteriak dengan cemas, "Cepat, cepat, cepat." Seseorang telah memasuki area terlarang. Ketika 3 orang dari Sekte Boneka Suci mendengar ini, ekspresinya berubah. Penatua berjubah hijau berjalan maju dan menusuk kepala orang di bawah boneka singa raksasa, menghancurkan Naschen Soul-nya. Dia kemudian datang ke sisi lelaki tua jangkung itu dan mengeluarkan pil untuk dia konsumsi. Setelah meminum pil, lelaki tua yang menahan nafas terakhirnya akhirnya kehilangan kekuatannya. Seluruh tubuhnya lemas dan dia pingsan. Boneka lapis baja hitam berlengan 8 yang sudah dalam keadaan mengerikan itu terhuyung-huyung ke sisi lelaki tua itu. Setelah serangkaian suara dentang, lengan dan tubuhnya patah dan hancur. "Temanku dari aliansi Anika, bisakah aku menyusahkanmu untuk mengejar orang itu sekarang? Tidak masalah apakah kamu berhasil atau tidak. Pastikan dia tidak kembali lagi ke sini." Penatua berjubah hijau itu ragu-ragu sejenak sebelum dia berjalan maju dan berkata kepada Han Li. Han Li melirik pusaran air di langit dan tahu bahwa mereka akan memasuki area terlarang untuk mengejar orang di dalamnya. Sebagai orang luar, tentu saja tidak nyaman baginya untuk masuk. Oleh karena itu, dia meminta Han Li untuk mengejar orang tersebut. "Aku punya niat yang sama." Han Li mengangguk dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya menyala dan sosoknya menghilang dalam sekejap. "Tinggalkan boneka singa salju untuk menjaga Penatua Fang. Ayo cepat masuk." Wajah tetua berjubah hijau menjadi gelap saat dia berkata kepada 2 orang lainnya. Kedua orang itu mengangguk dan melompat ke udara pada saat bersamaan. Mereka terbang ke pusaran air di langit. Namun, saat Han Li terbang keluar dari lembah, dia langsung berhenti. Tidak lama kemudian, sosok Han Li mendarat di ruang terbuka di dalam hutan. Dia melihat sekeliling, dan sudut mulutnya sedikit melengkung.
Han Li memiringkan kepalanya dan melirik pohon kuno yang menjulang 1 kilometer jauhnya. Dia perlahan berkata, dirimu yang terhormat memiliki rencana yang cukup bagus. Apakah kamu menunggu orang di area terlarang untuk memutuskan pemenang di antara kita? Akan lebih baik jika kita berdua terluka sebelum kamu menyelinap kembali dan menuai rampasan dari perang. Begitu dia selesai berbicara, sosok kekar perlahan berjalan keluar dari balik pohon kuno. Itu adalah pria yang baru saja melarikan diri. Hehe, aku khawatir itu bukan langkah bijak bagimu untuk mengejarku sendirian. Pria itu terkekeh dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada cahaya kristal redup yang menempel di tinjunya. Serangkaian ledakan seperti petasan terdengar di tubuhnya, dan sosoknya semakin tinggi. Jika aku tidak datang ke sini sendirian, aku khawatir kamu tidak akan muncul dengan mudah. Han Li terkekeh. Saat dia berbicara, dia mundur selangkah, mengangkat tinjunya, dan meletakkannya di pinggangnya. Dia membuat sikap tinju santai dan menatap pria itu dengan acuh. Mari kita coba. Pria itu mencibir. Dengan langkah besar, sosoknya melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul kurang dari 1000 meter, dan meninju Han Li. 7 pola bintang biru di dada dan perutnya bersinar terang, memancarkan cahaya bintang dalam jumlah besar. Seluruh lengannya sepertinya menjadi lebih tebal. Tinjunya sangat jernih seperti batu giok, dan terbungkus semburan angin dan guntur. Kemanapun ia lewat, ada gelombang riak yang terlihat di udara. Han Li sedikit mengangkat alisnya, dan sudah ada sisik emas di lengannya. Sendi tinjunya yang terkepal mengeluarkan suara seperti logam bergesekan satu sama lain, dan dia meninju tinju pria itu. Boom! Dua kekuatan yang sangat dahsyat menyapu ke segala arah, menimbulkan hembusan angin topan yang menyebabkan hutan meledak tanpa henti. Di mana-mana angin kencang berlalu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi meledak dari tengah, menyebabkan cabang-cabang yang patah dan serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya meledak dan runtuh. Tubuh pria jangkung dan kokoh itu dikirim terbang. Setelah dia mendarat, dia mundur selusin langkah sebelum menstabilkan dirinya. Dia memandang Han Li, yang tidak bergerak satu langkah pun, dan berteriak dengan heran, "Apa yang kamu lakukan? Kamu juga seorang Dewa Suan. Apa yang aneh tentang itu?" Han Li tersenyum dan berkata dengan santai. "Tidak heran kamu berani meninjuku dengan begitu sombong, aku ceroboh." Mata pria kekar itu berkedip beberapa kali dan berkata demikian. Lagi pula, untuk Dewa Suan, jika dia bisa menggertak seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama, dia secara alami akan memiliki keuntungan besar. Tetapi jika pihak lain juga merupakan Dewa Suan, itu secara alami tidak ada artinya. Aku pikir kamu sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhmu dalam pukulan tadi. Mengapa kamu tidak mencoba meninju dengan seluruh kekuatanmu? Han Li bertanya. Karena kamu ingin mencoba, maka aku akan menemanimu. Ketika lelaki kekar itu mendengar ini, dia mengubah sikap mendominasi sebelumnya, dan nadanya sebenarnya agak sopan. Begitu dia selesai berbicara, 7 pola bintang biru di dada dan perutnya menyala lagi, diikuti oleh bintik-bintik cahaya biru di kedua sisi bahu, lengan, pinggang, dan bagian lainnya. Setelah menghitung, Han Li menemukan ada sebanyak 18 titik cahaya biru dalam situasi di mana dia tidak bisa melihat punggungnya. Kali ini giliran dia yang sedikit terkejut. Dia sedikit mengernyit. Kali ini, dia tidak menunggu lawannya menyerang lebih dulu. Sebaliknya, dia mengambil langkah maju. Pada saat yang sama, sisik emas di lengannya muncul, dan di bawah pakaian di dadanya, ada juga cahaya biru, dari mana 7 bintang muncul. Hey, Little Big Dipper Origin Teknik, pria kekar itu mengeluarkan suara ringan dan mengungkapkan teknik pemurnian fisik yang digunakan oleh Han Li. Namun, tak satu pun dari mereka memiliki niat untuk berhenti, dan mereka berdua saling meninju. Buem!
Asap dan debu di langit terbungkus semburan gelombang udara seperti semburan, menyapu ke segala arah. Dalam radius hampir 1000 kaki, semua pohon hancur, dan daerah sekitarnya menjadi sangat terbuka. Tidak ada pohon yang bisa menghalangi kedua sosok itu. Sosok Han Li dan pria kekar keduanya mundur dengan keras, dan kaki mereka membajak selokan besar sedalam beberapa kaki di tanah. Setelah jarak beberapa ratus kaki, mereka berdua berhenti. Apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran? Han Li melompat keluar dari selokan, melayang di udara, dan menatap pria kekar itu. Pria kekar itu masih berdiri di tempat dan tidak bergerak sama sekali. Roda gelap yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan dahinya, dan itu berputar tanpa henti sambil memancarkan gelombang fluktuasi hukum yang mengerikan. Dia menatap Han Li, menghela nafas pelan, dan menarik tinjunya. Cahaya di tubuhnya juga menyatu. Kamu siapa? Kenapa kamu berlatih seni asal biduk kecil? Pria kekar itu bertanya dengan ragu. Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku dulu? Mengapa kamu membuka begitu banyak lubang misterius dengan seni asal biduk kecilmu? Han Li tidak menjawab, tetapi bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu berencana untuk berurusan denganku? Pria kekar itu mendengarkan dan tidak menjawab, tetapi bertanya. Bagaimana Anda ingin saya berurusan dengan Anda, Tuan Leng Yan? Mata Han Li menyipit, dan dia mentransmisikan suaranya. Ketika lelaki kekar itu mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Setelah lama menatap Han Li, dia mencoba menggunakan teknik transmisi suara rahasia untuk bertanya, kamu adalah Tuan Han Li. Tuan Leng Yan benar-benar pintar. Anda benar-benar menebak identitas saya begitu cepat. Han Li tidak menyangkalnya dan dengan murah hati mengakuinya. Sejujurnya, seni asal biduk kecil ini diperoleh secara kebetulan di peninggalan kuno di dunia surgawi. Saya khawatir tidak ada warisan di dunia luar. Oleh karena itu, kemungkinan bertemu dengan seseorang yang juga mempraktikkan seni ini sangatlah kecil. Selain itu, saya merasa sedikit akrab dengan Anda, jadi saya membuat kesimpulan ini. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa setelah Anda naik, Anda akan naik ke tingkat menengah dewa sejati begitu cepat. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Leluhur api dingin menghela nafas pelan, dan bibirnya bergerak sedikit. Ini mungkin kebetulan, hasil dari pertemuan yang ditakdirkan. Sebelum kita berbicara tentang hal-hal lain, saya ingin meminta Tuan Leng Yan untuk menjawab keraguan saya terlebih dahulu. Mengapa Anda memiliki begitu banyak celah misterius? Han Li tidak bermaksud membicarakan masa lalu, atau pengalamannya selama bertahun-tahun, dan langsung bertanya. Ekspresi leluhur api dingin sedikit berubah, dan ada sedikit keraguan di matanya. Kamu bukan orang bodoh. Kamu seharusnya tidak punya niat untuk menyembunyikan atau menipuku, kan? Bagaimanapun, Anda telah mengalami kekuatan indera spiritual saya, dan kami dapat dianggap sebagai kenalan. Jangan paksa saya untuk menggunakan metode pencarian jiwa apapun pada Anda. Han Li melihat perubahan ekspresi leluhur api dingin dan memberi peringatan mendalam. Leluhur api dingin melirik Heavy Water True Will yang melayang di atas kepalanya, yang masih menatapnya seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Saya tidak akan berani. Rekan Han, seni biduk kecil yang kamu latih sebenarnya berhubungan dengan seni tempering tubuh yang kebetulan aku temukan di peninggalan. Ketika saya pertama kali mulai mempraktikkan seni ini, saya memahaminya dan mengatur versi yang disederhanakan untuk dipraktikkan oleh generasi mendatang dari sekte tersebut. Saya ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan sekte. Oh, lalu apa seni tempering tubuh lengkap yang kamu dapatkan? Han Li mengangkat alis dan mentransmisikan suaranya. Nama lengkapnya adalah seni Great Heavenly Cycle Origin. Jika kamu membutuhkannya, kamu dapat mengambil salinannya. Setelah leluhur api dingin selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah batu tulis hijau keabu-abuan muncul di telapak tangannya.
Dia menyerahkannya kepada Han Li. Han Li merentangkan telapak tangannya ke depan, dan seberkas cahaya hijau mengalir keluar dari telapak tangannya, membungkus batu tulis itu. Setelah memastikan bahwa tidak ada yang aneh di dalamnya, dia menariknya kembali ke depannya dan memeriksanya dengan cermat. Batu tulis itu hanya seukuran telapak tangan, dan tidak ada bagian depan atau belakang. Kedua sisinya diukir dengan karakter segel kuno kecil. Setelah beberapa saat, Han Li tiba-tiba mengerutkan kening dan mentransmisikan suaranya, "Jika saya tidak salah, seni kultivasi yang direkam pada batu tulis ini juga tidak lengkap, bukan? Jangan salahkan aku, rekan. Dalam relik kuno, aku hampir kehilangan nyawaku untuk mendapatkan setengah dari seni asal siklus surgawi yang hebat ini. Adapun setengah lainnya, aku tidak memilikinya di sini." Leluhur api dingin buru-buru menjelaskan. Han Li melihat ekspresi di mata leluhur api dingin, dan sepertinya itu tidak palsu. Dia membalik telapak tangannya, mengeluarkan slip giok, dan meletakkannya di atas batu tulis. Dia membuat gerakan dengan satu tangan dan melantunkan. Setelah beberapa tarikan napas, isi seni kultivasi di atas batu tulis itu sepenuhnya disalin ke dalam slip giok. Han Li melambaikan satu tangan dan memanggil Heavy Water True Will kembali. Pada saat yang sama, dia melemparkan slip giok ke leluhur api dingin. Leluhur api dingin memandang Han Li dengan santai meletakkan batu tulis hijau abu-abu yang awalnya miliknya ke dalam gelang penyimpanan. Ekspresi matanya tidak berubah sama sekali. Dia hanya mengangkat tangannya dan mengambil slip giok itu, tetapi tidak segera menyimpannya. "Kamu membunuh begitu banyak orang di pulau itu sebelumnya, kamu seharusnya menerima banyak keuntungan, kan? Biarkan saya memberi nasihat, Anda harus meninggalkan pulau sekarang. Meskipun kekalahan Sekte Boneka Suci sudah pasti, perlawanan terakhir mereka pasti akan lebih ganas. Jika Anda bertahan sampai akhir karena keserakahan, Anda hanya akan berakhir tanpa apa-apa," kata Han Li langsung. "Terima kasih atas sarannya, rekan. Aku juga punya niat yang sama." Leluhur api dingin menangkupkan tangannya dan berkata, "Ini bukanlah kata-kata kosong." Dia awalnya berencana untuk meninggalkan tempat ini setelah perjalanannya ke lembah terlarang. Nyatanya, ada satu hal yang barusan tidak disebutkan oleh Han Li. Setelah Sekte Boneka Suci benar-benar hancur, misi orang-orang ini yang dikumpulkan sementara oleh Menara 10 Arah akan berakhir. Setelah itu, mereka tidak lagi terikat oleh Menara 10 Arah. Bahkan jika mereka tidak meledak di tempat, tidak dapat dihindari bahwa akan ada insiden pembunuhan dan perampokan setelah berpisah. Oleh karena itu, berangkat lebih dulu dapat menghindari banyak masalah. Han Li menatap leluhur api dingin dalam-dalam. Ketika dia berada di dunia rohuan, dia merasa bahwa orang ini sangat pandai dalam menilai situasi, dan merupakan orang yang sangat cerdas. Bertemu dengannya lagi hari ini, dia merasa bahwa orang ini tenang dan bijaksana, jauh lebih sadar kapan harus maju dan kapan harus mundur daripada dewa lokal dari alam surgawi Frost Utara. Pikiran ini hanya terlintas di benaknya sesaat, lalu dia berbalik dan terbang kembali ke arah lembah terlarang. Leluhur api dingin melihat sosok Han Li saat dia berulang kali menggosok batu giok dengan jari-jarinya. Karena dia menggunakan begitu banyak tenaga, ujung jarinya sedikit memutih. Hampir saja. Bagaimana saya akhirnya bertemu dengan orang ini? Untungnya, saya cerdas. Misi merepotkan seperti ini, saya harus memikirkannya lebih lanjut di masa depan, jangan kehilangan gambaran besarnya karena hal kecil. Sampai sosok Han Li benar-benar menghilang, dia menghela nafas panjang dengan rasa takut yang masih ada dan bergumam.